Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam presentasi tentang cost volume profit analysis dari kelompok 5. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Dian Agustina dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Siti Hervina Firmansyah dan juga Suciati. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Suciati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pada materi yang pertama ada pendahuluan. Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Semua itu diharapkan dapat diperoleh dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, di mana sumber-sumber ekonomi tersebut memiliki sifat yang sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajemen untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Umumnya, untuk mengetahui perusahaan memiliki kinerja yang baik dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari segi eksternal maupun segi internal. Dalam segi eksternal, yaitu keadaan politik suatu negara, kebijakan pemerintah, dan permasalahan ekonomi makro lainnya. Kemudian, dari segi internal yang biasa investor lihat adalah laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan, paling tidak total penjualan yang dilakukan harus lebih besar dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi perusahaan. Selanjutnya ada cost volume profit. Cost volume profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analis cost volume profit yaitu CPP variabel dan biaya tetap mempengaruhi laba perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan cost volume profit untuk melihat berapa banyak unit yang harus mereka jual untuk mencapai titik impas atau menutupi semua biaya atau mencapai margin keuntungan minimum tertentu. Analis cost volume profit membuat beberapa asumsi termasuk bahwa harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel per unit bersifat konstan. Selanjutnya, jika sebuah perusahaan menjual lebih dari suatu produk mereka dijual dalam campuran yang sama, maka analisis cost volume profit mensyaratkan bahwa semua biaya perusahaan termasuk biaya produksi, penjualan, dan administrasi diidentifikasi sebagai biaya variabel atau tetap. Analis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen DKK 2006 yaitu harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan yang terakhir bauran produk yang dijual. Terima kasih kepada Saudara Suciati yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen cost volume profit. Adapun komponen utama dari cost volume profit adalah yang pertama ada contribution margin, yang kedua ada break even point, yang ketiga ada margin of safety. Oke, kita jelaskan sedikit tentang contribution margin atau sering disebut juga dengan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap, fixed cost, dan laba perusahaan. Dalam margin kontribusi ini terdapat dua hal penting yang harus menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah biaya-biaya yang harus dapat dipisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap. Dan yang kedua, untuk kepentingan manajemen, laporan yang disajikan tidak mengikuti cara penyajian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan contribution margin, maka semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Baik, untuk mengetahui kontribusi margin, rumusnya itu adalah contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel.
Nah, rumus itu dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Namun, untuk mendapatkan hasil dalam persentase dapat menggunakan rumus contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur bergerak di bidang pembuatan monitor komputer dengan penjualan bersih sebesar 80.000 US dollar. Nah, biaya variabel seperti bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya pengiriman, dan biaya yang berkaitan dengan produksi lainnya adalah sebesar 50.000 US dollar. Maka, margin kontribusinya dapat dihitung sebagai berikut. Contribution margin sama dengan pendapatan penjualan kurangi total biaya variabel. Maka, 80.000 US dollar dikurangi 50.000 US dollar, maka jawabannya adalah 30.000 US dollar. Jadi contribution marginnya yaitu 30.000 US dollar. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis break-even point atau yang sering disebut dengan titik impas. Analisis impas break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Laba bersih akan diperoleh bila volume penjualan melebihi biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan perusahaan akan menderita kerugian bila penjualan hanya cukup untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan. Dapat dikatakan di bawah titik impas, analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dalam keadaan impas atau tidak, namun analisis break-even point sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, menurut Maruta pada tahun 2018. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siti Hervina Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point atau BEP. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan persamaan, di mana rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu Y sama dengan YX dikurangi BX dikurangi A, di mana Y ini adalah laba, kemudian C itu adalah harga jual per unit, X itu adalah jumlah produk yang dijual, B itu biaya variabel persatuan, A itu biaya tetap total, CX itu adalah hasil penjualan, dan BX adalah biaya variabel total. Yang kedua ada pendekatan margin kontribusi. Pendekatan margin kontribusi ini sebenarnya merupakan pengembangan dari pendekatan persamaan khususnya pada bagian yang terletak pada pembaginya. Rumus yang digunakan untuk menghitung titik impas dengan menggunakan pendekatan margin kontribusi diantaranya BEP dalam satuan unit, biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Untuk BEP dalam rupiah itu biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusinya. Kemudian yang ketiga ada pendekatan grafik. Grafik cost volume profit ini dalam break-even point merupakan grafik yang di dalamnya menggambarkan hubungan antara cost, volume, dan profit dengan menghubungkan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Sangat penting untuk membedakan dan memisahkan dua garis tersebut untuk melihat gambaran hubungan yang lebih jelas yang nantinya akan terlihat di mana letak titik impas baik itu dalam satuan unit maupun dalam rupiah. Baik, selanjutnya yaitu tentang margin of safety atau juga dapat dikatakan sebagai margin keamanan. Merupakan selisih antara rencana penjualan dengan impas penjualan dalam unit atau satuan uang. Margin of safety ini memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Menurut Halim DKK, bahwa penurunan realisasi penjualan dan rencana penjualan maksimum harus sebesar margin of safety agar perusahaan tidak menderita kerugian. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sale dengan penjualan break-even. Dapat dikatakan bahwa margin of safety ini menggambarkan batas jarak di mana jika penjualan melampaui batas tersebut maka penjualan akan mengalami kerugian. Apabila hasil penjualan pada titik impas dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak mengalami atau tidak memperoleh rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dianggarkan atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat titik impas merupakan batas keamanan atau disebut dengan margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penjualan. Ada perbedaan antara penjualan aktual dan penjualan impas.
Dengan kata lain, bahwa semua pendapatan penjualan di atas titik imbas mewakili margin impas. Margin of safety dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin besar pula perusahaan dapat memperoleh laba, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya margin of safety-nya itu adalah 40%. Artinya realisasi penjualan dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 40%. Maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 40%, perusahaan dalam kondisi BEP atau impas. Berikut ini diberikan rumus untuk menghitung margin of safety. Margin of safety sama dengan penjualan aktual atau yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan pada BEP. Kemudian menghitung margin of safety dalam bentuk rasio, yaitu anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP dibagi dengan anggaran penjualan. Untuk menghitung margin of safety dalam bentuk persentase, yaitu margin of safety dibagi dengan penjualan aktual atau yang dianggarkan dikali dengan 100. Berikut ini diberikan satu contoh mengenai margin of safety. Soalnya yaitu diketahui PT DF merencanakan penjualan produk A pada tahun 2001 sebanyak 1000 unit. Jika harga jual per unitnya itu adalah 500 dan WP-nya adalah 600 unit, berapakah margin of safety-nya? Dijawab penyelesaiannya yaitu pertama, anggaran penjualannya itu kan 1000 unit dengan harga per jual per unitnya 500, berarti 1000 dikali dengan 500, hasilnya itu berarti 500.000. Kemudian untuk penjualan BEP-nya kan 600 unit dengan harga per unitnya 500, maka didapat hasil 300.000. Dari sini tinggal dikurangi dari anggaran penjualannya yang 500.000 dikurangi dengan penjualan BEP yang 300.000, maka dihasilkan margin of safety-nya itu 200.000. Nah, untuk margin of safety dalam bentuk rasionya itu tinggal 200.000-nya itu ini dibagi dengan 500.000, dibagi dengan anggaran penjualannya, kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya jadi 40%. Yang berikutnya ada asumsi dalam analisis cost volume profit. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Namun faktanya, fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak bersifat linear, yang mana dapat berbentuk kurva atau bahkan bertahap. Sehingga perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai kemungkinan rentang penjualan dan produksi, karena jika rentang relevan tidak diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga jual diasumsikan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang kedua, ada harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada satu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Namun kenyataannya perusahaan jarang dapat mengetahui dengan pasti atas harga, biaya variabel, dan biaya tetapnya. Yang ketiga, ada produksi sama dengan penjualan, bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam analisis cost volume profit di periode berjalan. Yang keempat, ada bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan. Namun, tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Pada praktiknya akan susah memprediksi bauran penjualan yang konstan jika produk yang diproduksi adalah banyak. Terima kasih kepada Saudara Siti Harvina Firmansyah. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.